Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa melanjutkan lagi untuk sama belajar di Inventor. Kita akan berkenalan dengan menu bar, toolbar, juga navigasi di Inventor. Menu bar itu apabila kita mengklik huruf I ini, kalau kita klik akan muncul menu-menu seperti ini, ada 3 yang aktif, New, Open, kemudian Manager, sedangkan untuk yang lain ini belum aktif karena kita belum mendesain sesuatu atau kita belum membuka sebuah dokumen, makanya dia belum aktif ya. Oke, kita akan membuat sebuah desain baru. Bisa kita klik ini atau dengan Ctrl N atau dengan mengklik yang ini, New ini. Kita klik ini sama ya, ini sama ini, atau Ctrl N sama saja. Kemudian kita pilih satuan yang kita gunakan, metrik atau English. Kalau metrik berarti sistem ISO, meter, kilogram, skon. Kemudian double klik ini standar MMIPT atau kita klik create sama, double klik seperti ini, maka dia akan berproses untuk mempersiapkan lembar kerja baru untuk kita mendesain. Oke. Setelah muncul seperti ini, tampilannya akan berubah. Ini aktif di 3D model, sketch, inspect, tool, dan seterusnya. Ketika aktif seperti ini namanya toolbar. Ya, daerah sini namanya toolbar, daerah ini tadi namanya menu bar. Kita bisa memperhatikan kalau sketch, inspect, tool, manage, view, dan seterusnya. Kita kembali ke 3D model. Yang penting kita mengingat bahwasannya ini adalah toolbar. Bapak ulang-ulang, semoga ini bisa lebih difahami. Untuk membuat baru kita bikin sketch ya. Bikin sketch itu artinya bikin sebuah kerangkanya. Bisa kita mulai dari 3D ataupun dari 2D. Ini kalau kita letakkan sebentar seperti ini akan muncul seperti ini keterangannya. 2D sketch. Kalau yang 3D sketch tampilannya akan seperti itu. Artinya kita berpola pada tampilan isometrik atau ada XYZ-nya, sedangkan kalau 2D sketch itu hanya dua sumbu kartesian, misalnya X sama Z atau X sama Y. Kita coba klik dari start 2D sketch untuk memulai. Akan muncul panel di sini. Panel itu adalah bidang gambar atau plane ya. Terkenalnya plane, tapi Bapak kadang itu menyebutnya sebagai panel ya, panel XY. XY, kemudian yang di sini YZ, dan kemudian yang di sini XZ. Sumbu XY dan YZ serta XZ ini tergantung dari perencanaan kita. Namun kita membiasakan kalau Z itu pasti ada ketinggian ataupun kedalaman, gitu ya. Kalau kita membiasakan di mesin CNC. Oke, kita pilih yang ini saja, X, Y, plane atau bidang gambar X, Y. Setelah kita klik akan muncul seperti ini. Contoh, misalnya kita bikin sebuah garis, klik ini, line untuk aktif, kemudian diklik pada snap hijau itu, berubah snap hijau itu pada titik origin X0, Y0. Contoh, misalnya kita bikin aja sembarang, seperti ini. Klik, klik, dan klik, maka kita sudah mempunyai rectangle. Kita bisa memulainya dari sini juga, sama. Kemudian kalau dirasa itu sudah selesai, kita bisa langsung finish sketch atau klik kanan, kemudian finish 2D sketch. Ini sama. Tapi sebelumnya diperhatikan di daerah sini ya.
Diperhatikan di daerah sini perubahannya nanti ada finish sketch. Seperti ini kalau misalnya kita klik ke finish sketch ya, kita bisa mengulangnya lagi dari sini, klik kanan, kemudian edit sketch. Nah, garisnya ini masih berwarna hitam. Dan keterangan yang ada di sini dimension needed. Artinya pengukurannya diperlukan sebagai basic dari inventor untuk membuat sebuah desain. Klik dimension untuk memberikan ukuran, kemudian diklik pada garisnya atau entitasnya, letaknya ditentukan misalnya di sini, masukkan nilainya 20, oke. Kemudian di sini misalnya kita pakai 15, misalnya sudah selesai seperti ini ukurannya, maka keterangan yang di sini akan berubah menjadi fully constrained. Jadi pengukurannya sudah selesai. Full constraint. Kalau sudah finish sketch. Kalau di sini tadi keterangannya full constraint, berarti ini sudah oke untuk kita jadikan kerangka dari desain 3 dimensinya. Kita lanjut di navigasi. Ini adalah navigasi. Navigasi yang dimaksud adalah bagaimana cara kita untuk menampilkan tampilan desain kita di layar desktop kita. Kalau kita klik, ditahan, digeser pada scroll yang ada di mouse seperti ini, fungsinya nanti dia pen atau memindah. Kita juga bisa dari sini full navigation wheel, klik satu kali, kemudian kalau kita pindah akan muncul seperti ini. Klik pen, jangan dilepas, pakai klik kiri. Ini juga sama fungsinya untuk memindah. Oke. Kalau sudah diklik ini lagi, maka akan hilang. Kemudian navigasi yang berikutnya bisa kita lihat di pojok kanan ini. Kita bisa memilih bagian-bagian yang ingin kita tampilkan, right, top, ataupun front seperti ini, atau kita menggunakan anak panah yang ke kiri ataupun yang ke kanan. Ini sisi tampilannya aja. Kalau kita klik home, nanti dia seperti ini tampilannya. Oke. Misal kita ingin kembali ke tampilan yang sebelumnya. Klik ini, kemudian rewind, diklik, jangan dilepas, dipilih tampilan yang telah kita lakukan tadi, dia terekam. Contoh misalnya tampilan yang kita inginkan itu yang ini, seperti ini, diklik, sudah. Untuk keluar dari fungsi ini bisa kita tekan ini tadi, klik, atau tekan escape. Oke. Sedangkan zoom in dan zoom out-nya, ini kita bisa menggunakan scroll yang ada di mouse, kita putar ke arah depan ataupun ke arah belakang, seperti ini. Oke, Bapak ulang lagi, ini warnanya sudah biru. Ya, warnanya sudah biru. Kemudian kita kembali lagi ke menu yang ini. Ya, ke menu bar. Diperhatikan sini sudah aktif save, save as, dan seterusnya ini sudah aktif karena kita sudah membuat sebuah desain. Ini akan aktif apabila kita membuat desain atau kita sudah membuka sebuah desain. Dan diperhatikan juga di sebelah sini, tab yang ada di sini, tabulasi yang ada di sini ada dua bagian. My home, ini kalau kita klik dia akan kembali ke sini. Kemudian kalau kita klik dia ada di part 1 yang barusan kita bikin. Contoh misalnya kita bikin lagi standar IPT, ya. Kemudian kita mulai 2D sketch, pilih XY plane. Kemudian misalnya kita ingin membuat sebuah lingkaran seperti ini, oke. Kemudian ketika kita ingin melanjutkan desain yang sebelumnya yang ada di part 1, bisa kita klik di part 1. Kalau kita ingin
di part 2-nya bisa kita klik di part 2. Oke, kita kembali lagi ke menu. Perhatikan di sini ada save, save saja, kemudian save all. Perbedaannya, karena kita tadi itu sudah membuat sebuah desain baru part 2, kemudian yang ini adalah part 1, kita ingin menyimpan semua, maka kita pilih yang save all. Kalau kita hanya ingin menyimpan pada save yang aktif saja, dalam hal ini warnanya berbeda ya, lebih cerah. Kita hanya menyimpan part 1 saja, maka kita bisa memilih file yang ini ya, save, kemudian save saja. Jadi perbedaannya, kalau save saja, itu nanti hanya menyimpan file yang aktif atau desain yang aktif. Kalau ini save all, berarti kita menyimpan semua desain yang kita lakukan. Kita coba save all, kemudian kita simpan dengan contoh 1, misalnya nama filenya, kemudian kita klik save, maka akan muncul ya, muncul lagi file yang kedua karena kita telah bikin ini ya, muncul lagi, kita kasih nama misalnya contoh 2, save. Ini perbedaannya. Kalau save all berarti semua desain kita simpan, kalau save saja hanya yang aktif saja. Kemudian perhatikan ini tadi sudah berubah nama filenya, contoh 1 dan contoh 2. Oke. Sedangkan kalau file save as yang ini ya, file save as itu menyimpan tapi kita memberikan nama yang baru. Artinya kita nanti akan mempunyai 2 file dengan isi yang sama. Ya, kalau save copy as itu juga mirip-mirip aja fungsinya dengan save as. Bisa lebih detail dengan keterangan yang ada di sini. Jadi intinya di save itu bisa save saja untuk yang aktif tabulasinya, tab yang aktif, sedangkan untuk yang save all, maka semua file yang kita buka itu nanti akan kita simpan. Jadi kalau misalnya kita membuka banyak file, ya usahakan save all agar nanti data tersebut tidak hilang. Kemungkinan hilangnya nanti bisa diminimalisir. Oke. Bapak ulang lagi, review. Ini adalah menu bar. Kemudian daerah sini adalah daerah toolbar atau bisa dikatakan juga dengan panel bar. Ya, mengaktifkannya dengan mengklik bagian atas yang ini. Semoga kita senantiasa dalam keberkahan. Insya Allah kita akan lanjut lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.